Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 8B akan presentasi seni budaya dengan judul Mengidentifikasi jenis bahan dan teknik membuat poster. Perkenalkan, nama saya Fadia Melisa Putri dengan nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Fahira Zaw Humaira, nomor absen 11 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Farana Rahman, nomor absen 12 dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Kurotoena Azahara, nomor absen 14 dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Jiltamin Purnomo dari kelas 8B, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Putra, kelas 8B, nomor absen 18 dari kelompok 3. Jenis bahan poster. 1. Art carton. Jenis kertas ini paling umum digunakan untuk poster. Memiliki sifat yang keras, glossy, dan halus. Ketebalannya beragam, mulai dari 190 sampai 400 gram. Permukaannya berkilau menambah kesan mewah pada cetakan. Kertas ini cocok untuk poster karena bahan kertas tebal dan harganya yang terjangkau. 2. Art paper. Kertas art paper memiliki sifat licin dan lebih lunak daripada kertas art carton. Kertas ini sulit dalam menyerap kotoran dan memiliki ketahanan air. Poster dengan kertas ini memberikan tampilan warna yang tajam karena tinta terdapat pada permukaan dan tak menyerap. Ketebalannya juga beragam, mulai dari 85 gram, 100 gram, 120 gram, hingga 150 gram. 3. BW karton. Bila dilihat sekilas, kertas ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan art karton. Namun bila dilihat lebih seksama, permukaannya sangat berbeda. Kertas ini tidak mengkilau, namun terlihat redup dan tidak memantulkan cahaya. Dengan begitu, BW karton bisa dipajang di ruangan dengan jenis penerangan apapun, baik penerangan standar ataupun tinggi, tanpa menyilaukan mata. 4. Ivory. Ivory memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi permukaannya memiliki tampilan yang mengkilau serupa dengan art karton. Lalu di sisi lain memiliki tampilan yang redup serupa dengan BW karton. Pencetak poster dengan jenis kertas ini bisa memilih di sisi yang mengkilau atau redup untuk dipajang. 5. Kertas Albartos. Bahan Albartos ialah jenis kertas yang sesuai untuk bahan media promosi indoor. Sifat bahannya yang tipis, halus, serta mengkilap membuat Albartos bisa digunakan untuk bahan X-banner, roll-up banner, serta poster. Bahan Albartos adalah salah satu bahan cetak yang banyak diduplikasi untuk media indoor. Bahan ini relatif tipis dengan tekstur permukaannya yang halus. Kemudian jika diaplikasikan langsung begitu saja, biasanya terlihat semi-glossy. Ciri-ciri kertas Albartos adalah 1. Tidak mudah sobek karena tarikan. 2. Tidak mudah kusut. 3. Mudah melengkung dalam jangka waktu yang lama. 4. Relatif tipis. Dan 5. Tekstur permukaannya halus. Kelebihan dan kekurangan kertas Albartos. 1. Kelebihan. Keunggulan dari bahan Albartos yaitu dalam mencetak bahan Albartos, harga cetak poster lebih murah dan kompetitif, sehingga para pemilik toko bisa mencetak dengan bahan Albartos secara berulang kali dengan promosi atau konten yang berbeda-beda. 2. Kekurangan. Kekurangan dari bahan Albartos adalah bisa melengkung bahannya jika penggunaannya dalam waktu jangka panjang. Penggunaan lebih dari 1 bulan di dalam ruangan yang dingin atau air conditioning dapat menyebabkan bahan Albartos melengkung. Kertas PVC. Lembaran PVC adalah kertas yang khusus digunakan untuk pembuatan ID card. Lembaran PVC bahan ID card ini memiliki lapisan atas dan bawah yang bisa dicetak pada kedua sisinya. Satu lembaran PVC bahan ID card mampu menghasilkan 10 ID card dengan ukuran 85,60 x 53,98 mm, standar kredit card KTP. Ciri-ciri kertas PVC. Kertas ini memiliki ciri-ciri adanya lapisan atas dan bawah. Dari kedua lapisan ini dapat berfungsi sebagai lapisan untuk mencetak hasil pada kedua bagian tersebut. Kelebihan dan kekurangan kertas PVC. 1. Kelebihan. Harganya sangat murah sehingga sangat diandalkan untuk memproduksi berbagai jenis produk. Selain harganya yang murah untuk meminimalisir biaya produksi sebuah produk, bahan PVC juga memiliki sederet kelebihan lain, seperti durabilitas yang sangat prima, ringan, tahan terhadap api, tahan bahan kimia, tahan panas,
serta dapat dibentuk secara elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. 2. Kekurangan. Material ini tergolong yang paling sulit didaur ulang, sehingga tidak ramah terhadap lingkungan. Proses pencetakan kartu ID card menggunakan kertas PVC memerlukan penanganan supaya hasilnya rapi dan tidak salah. Teknik menggambar poster dengan tangan. Poster manual adalah karya poster yang digambar secara manual menggunakan tangan. Pembuatan poster secara manual menggunakan alat gambar seperti pensil, kuas, kanvas, dan lainnya. Teknik ini mudah diterapkan dalam pembuatan poster yang kecil, dengan jumlah sedikit, namun kelemahannya adalah ketika akan dilakukan revisi karena suatu kesalahan. Maka, kita akan mengalami kesulitan karena penggambaran poster yang dilakukan secara manual bersifat permanen pada media poster. Teknik menggambar poster digital. Bahan dan media dalam membuat poster saat sekarang ini telah berkembang secara pesat. Poster tidak hanya dapat dibuat secara manual, tetapi dapat menggunakan alat bantu komputer. Pembuatan poster dengan menggunakan komputer sangat memungkinkan untuk membuat kata yang lebih variatif bentuknya, karena desain yang dibuat tidak bersifat permanen dan mudah dimanipulasi. Poster digital yang dimaksud adalah karya poster dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer atau digambar secara manual, kemudian dipindai atau di-scan atau difoto digital agar berwujud digital. Poster 1. Tema dari poster tersebut merupakan wabah virus dari COVID-19. Isi pesan dari poster tersebut yaitu berpesan untuk menjaga hidup sehat dan bersih, serta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena virus corona. Unsur-unsur dalam poster tersebut yaitu 1. Bahasa Indonesia. 2. Tujuannya yaitu menghimbau para masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. 3. Sasaran dari poster tersebut yaitu untuk seluruh warga Indonesia. Dan keempat, poster itu terdapat logo dan slogan. Poster 2. Tema dari poster tersebut yaitu tentang kebersihan lingkungan. Isi pesan dari poster tersebut yaitu berpesan untuk menjaga kebersihan agar hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang enak dipandang. Unsur-unsur dalam poster tersebut yaitu 1. Bahasa Indonesia. 2. Tujuannya yaitu promosi kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. 3. Sasarannya untuk semua orang. Dan keempat, di dalam poster tersebut terdapat logo dan slogan. Selanjutnya adalah poster ketiga. Poster ketiga ini adalah poster bertema pendidikan yang bertulisan "Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat". Jadi, isi pesan dalam poster tersebut adalah semakin banyak ilmu yang kita serap dan ilmu tersebut kita amalkan kepada orang lain untuk membantu satu sama lain, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Unsur-unsur dalam poster tersebut pun sudah lengkap, diantaranya adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasanya itu mudah untuk dipahami. Kalimatnya ringkas dan jelas, memiliki sasaran yang jelas, yaitu untuk semua orang. Warna dan gambar yang menarik sesuai dengan ide yang disampaikan. Nah, contohnya pada poster tersebut menggunakan ilustrasi anak yang sedang sekolah. Nah, itu sesuai dengan ide yang disampaikan poster tersebut yang bertema pendidikan. Poster keempat ini adalah poster kegiatan. Isi pesan poster tersebut adalah untuk mengajak para pelajar mengikuti sebuah perlombaan yang bernama Pentas Anak Sekolahan yang bertujuan agar para pelajar tetap melestarikan kesenian daerah Indonesia. Terlihat pada gambar poster seperti kesenian tarian daerah, nyanyian, dan juga lenong. Unsur-unsur dalam poster tersebut pun sudah lengkap, diantaranya adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasanya itu mudah untuk dipahami. Kalimatnya ringkas, jelas, dan menarik para pembacanya. Nah, misalnya pada poster tersebut tuh kalimat judulnya menggunakan font besar agar menarik pembacanya. Lalu di poster tersebut terdapat kalimat yang mencantumkan hadiah untuk para pemenangnya. Nah, itu bertujuan untuk menarik para pembacanya. Lalu memiliki sasaran yang jelas, yaitu para pelajar SD, SMP, SMA se-Jabodetabek. Lalu warna dan gambarnya menarik sesuai dengan ide yang disampaikan.
Perkenalkan, nama saya Faira Zoh Humaira, nomor absen 11 dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira Fatima Zahra, nomor absen 25 dari kelompok 5. Ingin bertanya, dari semua jenis bahan kertas untuk membuat poster, manakah jenis bahan yang paling disarankan? Terima kasih. Bahan kertas yang disarankan dalam membuat poster yaitu art karton, karena bahan dari art karton memiliki ukuran yang jauh lebih tebal dari kertas lainnya, sehingga cocok digunakan untuk produk cetakan yang membutuhkan bahan yang lebih kokoh dibandingkan art paper atau kertas lainnya. Kertas ini juga tidak gampang robek sehingga dapat bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Melisa Putri, nomor absen 9 dari kelompok 3. Akan menjawab pertanyaan dari Naila Sabrina, nomor absen 26 dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, biokarton itu singkatan atau namanya memang seperti itu? Jika singkatan, tolong jelaskan kepanjangannya. Biokarton itu adalah singkatan dari Blue White Carton. Saya Humaira Krotena Zara, nomor absen 14 dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Syifa Gasani, absen 36 dari kelompok 6. Apa alat atau media yang digunakan dalam menggambar di atas kertas art karton? Atau apakah ada alat khusus? Jawabannya tidak ada alat khusus. Dalam pembuatan poster dengan art karton hanya menggunakan printer. Namun tinta yang dipakai yaitu berbeda, yaitu tinta art paper yang didesain khusus untuk head printer Epson. Saya Farna Rahman, nomor absen 12 dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anindya Sapira, kelompok 1, nomor absen 1. Berikut pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan promosi indoor? Promosi adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi indoor adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan di dalam ruangan. Promosi indoor ini terletak di dalam ruangan seperti auditorium, gedung, dan aula. Dan juga promosi indoor ini biasanya memiliki jumlah penonton yang terbatas karena hanya terletak di dalam ruangan. Saya Jelita Purnomo, nomor absen 17 dari kelompok 3, akan menjawab pertanyaan dari Raisa Elvara Putri Pantiarso, nomor absen 32 dari kelompok 6. Berikut adalah pertanyaannya. Apa kekurangan dari kertas art karton? Jawabannya adalah karena bahan art karton yang seperti mengkilap atau seperti plastik, art karton memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat digambar atau ditulis dengan media seperti pensil atau pulpen. Pertanyaan selanjutnya dari Iputu Ramadian, nomor absen 15 dari kelompok 2. Berikut pertanyaannya. Contoh poster dari kertas albatros biasanya dipajang di... Jadi, kertas albatros ini biasanya digunakan untuk poster indoor atau di dalam ruangan. Misalnya dipajang di dalam gedung atau di dalam aula. Albatros merupakan salah satu jenis kertas yang cocok digunakan untuk bahan media promosi indoor atau di dalam ruangan karena bahannya yang tipis, halus, dan mengkilap membuat kertas albatros bisa digunakan untuk bahan X-banner, roll-up banner, dan poster. Perkenalkan, nama saya Faira Zoh Humaira, nomor absen 11 dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli Putra Dwi Novian, nomor absen 31 dari kelompok 6. Jelaskan maksud dari semi glossy. Semi glossy dan flat atau matte adalah tingkat kilau hasil akhir yang ekstrim. Cat mengkilap berkilau dan memantulkan sebagian besar cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Ditya Putra dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Nabila Syifa Balkis dari kelompok 4. Berikut pertanyaannya. Sebelumnya dikatakan proses pencetakan kartu ID card menggunakan kertas PVC memerlukan penanganan supaya hasilnya rapi dan tidak salah. Penanganan seperti apa yang dilakukan tersebut? Kertas PVC terdiri dari dua jenis kertas, yaitu kertas lapisan luar dan lapisan tengah. Untuk mencetak ID card satu sisi, kita print dulu bagian depannya pada kertas lapisan luar, lalu ditempelkan ke kertas lapisan tengah. Setelah itu panaskan menggunakan alat laminating. Untuk mencetak ID card dua sisi, kita print bagian depan dan belakang pada dua lembar kertas lapisan luar secara terpisah. Lalu ditempelkan lapisan luar itu ke kertas bagian tengah. Setelah itu panaskan menggunakan alat laminating. Saya Humaira Krotena Zara, absen 14 dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Krisna Adis Citra Nurmawan, absen 19 dari kelompok 4.
Adakah perbedaan dari gambar yang dihasilkan jika menggunakan kertas yang berbeda ketebalannya? Jawabannya adalah tidak, karena tinta yang digunakan setiap kertas berbeda dan disesuaikan dengan ketebalannya.